Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151421043, kelas 5 BPGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain, MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan media pembelajaran dengan 7 poin. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan peran media pembelajaran. Yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran. Yang keempat, fungsi media pembelajaran. Yang kelima, manfaat media pembelajaran. Yang keenam, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada poin pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasa'ala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pada poin kedua, fungsi dan peran media pembelajaran. Hamalik pada tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran. Adapun peranan media dalam pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso yaitu yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, yaitu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa atau peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas karena banyak hal yang tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa. Yang keempat yaitu memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Kemudian yang kelima, memiliki keseragaman pengamatan. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh yaitu membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Dan yang ke-8 yaitu memberikan pengalaman yang integral, menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Dan yang ke-9 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan keterbatasan baru atau new literasi. Pada poin ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran. Umar Hamalik, Jamarah 2002 dan Sadiman mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga, yaitu media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Poin keempat yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu dapat diabadikan dengan foto, film, atau video. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau objek tertentu melalui media pembelajaran. Guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu menambah gairah dan motivasi belajar siswa dengan penggunaan media. Pada poin kelima, manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya.
Pada poin ke-6, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Arif S. Hadiman, untuk membuat media pembelajaran ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan guru, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dalam proses belajar mengajar. Tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Yang kelima yaitu menulis naskah media naskah adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik, supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media. Dan yang keenam yaitu mengadakan tes dan revisi. Evaluasi media pembelajaran adalah suatu tindakan, proses, atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada poin terakhir, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi semenarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkatkan siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Yang kelima yaitu memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan guru, tetapi juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Yang keenam yaitu siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Bahkan, pertumbuhan ini bersifat gradual, metamorfosis dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan media cetak menjadi penyediaan, permintaan, dan pemberian layanan secara multisensori dari beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan mutlak, wajib, bervariatif, dan secara luas. Selain itu, dengan semakinnya meluas kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi, serta ditemukannya dinamika pembelajaran.
Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada bab yang pertama ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.